Halo, selamat datang kembali di tutorial hobi kali ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah instrumen investasi yang terbaru dari hobi, namanya adalah warrant ya. Oke. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu warrant, lalu mengapa orang beli warrant dan bagaimana cara membeli warrant ini di aplikasi hobi kita. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke definisi dari warrant. Ini saya ambil dari sebuah website yang teman-teman pasti udah sangat familiar ya, namanya adalah investopedia.com. Ini adalah sebuah forum atau website edukasi tentang segala jenis investasi ya, baik itu saham ya ataupun yang lain-lain ya, termasuk ini ya cryptocurrency. Oke, nah sekarang kita ambil dari website ini. Warrants adalah sebuah derivatif yang memberikan right atau hak but not the obligation, tapi bukan kewajiban to buy or sell ya untuk membeli atau menjual a security ya sekuritas at a certain price before expiration di harga tertentu sebelum masa berlakunya berakhir kayak gitu ya. Jadi warrant itu adalah memberikan kita hak tapi nggak wajib. Jadi kita boleh make dari warrant tersebut, tapi kita nggak wajib untuk memakainya. Kayak gitu ya, dalam pengertian singkat. Oke, nah kita ada yang namanya strike price atau exercise price, yaitu adalah harga yang kita gunakan sebagai basis. Nah, warrant ini ada dua macam. Yang pertama adalah American warrant, yang kedua adalah European warrant. Oke, American warrant itu di sini disebutkan can be exercised at any time on or before the expiration date. Atau American warrant itu bisa dipakai di hari yang kita tentukan atau sebelumnya. While European warrants can only be exercised on the expiration date. Sedangkan European warrant itu hanya bisa dipakai di tanggal yang kita sebutkan. Jadi misalnya kita beli warrant tersebut sampai dengan 30 September tahun 2021 jam 3 ya, jam 3 waktu Indonesia bagian barat sore gitu ya. Nah, kita kalau European warrant itu harus dipakai di jam tersebut. Jadi pas di waktu tersebut. Namun kalau American warrant ya, itu bisa dipakai anytime on or before the expiration date atau bisa dipakai kapan saja sampai dengan tanggal tersebut. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita ada dua istilah. Yang pertama adalah call warrants, yang kedua adalah put warrants ya. Call ya, call itu adalah warrants yang bisa dipakai untuk membeli sekuritas atau dalam hal ini kita contohkan saja yaitu cryptocurrency atau Bitcoin ya. Sedangkan put warrant itu adalah warrant yang memberikan right to sell a security atau warrant yang bisa memberikan hak untuk menjual sekuritas atau dalam hal ini sebut saja misalnya Bitcoin ya. Oke, nah bagaimana cara kita membeli warrant di aplikasi kesayangan kita yaitu Huobi ya? Oke, nah kita masuk saja ke ini coba dari kita mesti ke aplikasi atau ke website Huobi dulu ya. Website Huobi. Oke, atau di Indonesia itu kita website-nya adalah Huobi. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke derivatif ini ya. Ini kita sudah login ya. Oke, kita sudah login atau oh ini belum login. Oke, kita mesti login dulu. Bentar. Ini kita mau Oke, kalau nggak kita langsung masuk aja ke di warrant ya. Seperti ini udah login. Oke, nah ini udah login nih ya. Oke, nah seperti yang kita bisa lihat di sini, kita ada dua contoh atau dua jenis dari warrant tersebut ya. Yang pertama European, yang kedua adalah American ya. European option, yang kedua adalah American option. Oke, nah kita terlebih dahulu memilih ke American option dulu. Oke, nah ini bagian sebelah kiri ini adalah real time dari harga Bitcoin dan harga yang lain-lain ya. Ini kebetulan di sini yang ditampilkan adalah Bitcoin ya, BTC ya. Nah, per hari ini tanggal berapa nih ya? Tanggal 13 September jam 21.50 waktu Indonesia bagian barat ya, WIB. Itu BTC ya, Bitcoin itu ada di harga 44.040 dolar kayak gitu ya.
Oke, nah bagaimana kita membeli option ini ya atau warrant ini? Oke, nah kita ke sebelah kanan. Oke, oh ya, by the way, barusan saja, baru sekitar 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu ya, BTC itu ada di harga 46.000. Jadi ini turunnya ini lumayan lumayan luar biasa ya hari ini ya, naik turunnya. Kayak gitu ya. Nah, inilah fungsi dari warrant ini sangat berguna di kondisi seperti ini. Jadi ketika market itu volatile, ya market itu naik turunnya itu luar biasa, plus plus minus 10%, 20%, 30% dalam waktu sehari atau mungkin bahkan dalam hitungan jam. Nah, warrant ini adalah bakal sangat berguna gitu. Oke, nah sekarang kita ke bagian kanan ya. Ini bagaimana kita membeli warrant ini ya. Ini mungkin saya besarkan sedikit ya supaya lebih jelas tulisannya. Oke, sebelah kanan. Oke, ya. Nah, ada dua tipe dari warrant ini, ya, oke. Yang pertama yaitu put, yang kedua call. Ya, jadi put itu kalau kita mau beli, kita mau jual, itu kita namanya put. Kalau call itu kita mau beli, kayak gitu, ya. Nah, kita yang pertama, misalnya yang kedua dulu deh. Kita mau beli ya call. Oke. Nah, kapan kita pakai call option ini atau call warrant ini? Ketika kita merasa bahwa harga Bitcoin kayaknya nih, atau prediksi kita, itu kayaknya bakal meningkat dengan luar biasa tinggi ya. Banyak orang bilang kan ya, harga Bitcoin bakal mencapai 100.000 dolar di akhir tahun ya. Nah, anggap aja kita percaya prediksi tersebut. Nah, kita mau menggunakan option ini atau warrant ini ya. Sebut saja misalnya kita mau beli Bitcoin dengan harga misalnya 50.000 misalnya kayak gitu ya, 50.000 US dollar ya, which is lebih tinggi daripada harga sekarang ya. Oke, maaf ini saya kecilkan dikit biar kita jelas. Oke, nah kapan kita mau pakai warrant ini? Misalnya kita pakai sampai dengan akhir tahun ya. Nah, akhir tahun yaitu 31 Desember 2021. Oke, ya. Kuantitinya misalnya kita mau beli 0,1 BTC ya, Bitcoin. Oke. Nah, ini klik aja ya, ditik aja lalu kita acquire a quotation. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa harga warrant yang harus kita bayarkan adalah 785 USDT. Kayak gitu. Ya. Jadi artinya apa nih? Artinya kan American option itu kan kita boleh exercise kapanpun sampai dengan expiry date. Ya. Nah, jadi sampai dengan 31 Desember 2021 jam 3 sore ya. Nah, kita bisa membeli 0,1 BTC ya, 0,1 Bitcoin dengan harga hanya 50.000 US dollar saja. Ya. Oke, jadi misalnya prediksi orang-orang ya di dunia kripto yang bilang bahwa Bitcoin kayaknya bakal mencapai 100.000 USDT by the end of the year ya, sampai dengan 31 Desember. Nah, kita bisa beli satu BTC ya hanya dengan harga 50.000 saja. Artinya kita hemat 50.000 USDT per satu BTC. Atau kalau kita cuma belinya 0,1, artinya kita hemat sekitar 5.000 BTC. Ya. Nah, 5.000 BTC berapa biaya yang kita keluarkan, yaitu 785 USDT saja, kayak gitu. Artinya kita untung sekitar 4.200-an lah ya, 4.200 USDT. Kayak gitu, ya. Nah, bagaimana atau apa yang terjadi jika pada tanggal 31 Desember ternyata harga BTC bukannya naik malah longsor ya, malah turun. Ya misalnya harga BTC cuman 40.000. Nah, tentu saja kita nggak mau pakai ya, kita nggak mau pakai hak kita ini kayak gitu ya, karena warrant itu nggak ada kewajiban. Kalau kita beli kan kita wajib, kalau misalnya harganya nyampe kan kita harus bayar gitu kan ya. Nah, tapi kalau warrant ini kita nggak harus. Kalau misalnya kita ngerasa tidak menguntungkan kita, ya udah kita nggak usah pakai
ya. Nah, kerugian kita berapa? Kerugian kita adalah 785 USDT. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin bakal bertanya, oke, oh lumayan mahal juga ya 785 USDT atau kalau dirupiahkan ya mungkin sekitar 11 jutaan ya kira-kira ya 11-12 juta ya 11 jutaan lah kira-kira. Oke, nah kenapa? Karena kita expire date-nya ini lama kayak gitu. Kita membeli ya so-called kita membeli hak kita ini cukup lama, yaitu sekarang kan di bulan September ya. September, Oktober, November, Desember ya mungkin sekitar 3 bulanan kan kita membeli hak kita ini. Nah, kalau kita misalnya cuma mau beli hak kita cuma sampai kapan nih misalnya ya, kita pilih hanya sampai akhir bulan saja gitu kan. Ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, kita hanya perlu bayar sekitar 139 USDT atau mungkin sekitar 2 juta rupiah saja. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita hanya membeli misalnya 0,01 BTC saja, nah tentu saja kita hanya perlu bayar 13 USDT. Ya. Oke. Lalu bagaimana jika kita misalnya nih, kita mau beli misalnya hanya slightly above ya, slightly above our current price ya, misalnya 45.000 misalnya. Oke. Lalu kita ya oke. Nah, jadi kita hanya perlu membayarkan 30 USDT saja atau mungkin sekitar 450.000 rupiah saja. Oke. Jadi nanti bisa dimainkan di sini angka-angkanya. Semakin tinggi exercise price tentu saja pasti jumlah premi ya atau jumlah harga yang kita harus bayarkan pastinya bakal semakin tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya harganya exercise price-nya semakin kita misalnya kita mau beli harga 50.000 gitu kan. Nah, tentu saja kita ya preminya murah gitu kan. Tapi misalnya kita lumayan agak mau ambil resiko gitu ya. Kita mau beli harga BTC dengan harga 30.000 gitu kan. Nah, tentu saja harganya yang kita harus bayarkan semakin tinggi. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke put option atau put warrant ya, gitu ya. Nah, put itu adalah kita bisa menjual BTC di harga tertentu kayak gitu. Nah, mengapa kita membeli put option ini? Karena kita merasa bahwa harga BTC ya, harga Bitcoin ini kayaknya bakal anjlok nih, kayaknya bakal longsor kayak gitu ya. Misalnya kita prediksi misalnya harga BTC di akhir tahun kayaknya bakal 30.000 misalnya gitu ya. Ya kita sih nggak mau ya amit-amit ya, maksudnya ya BTC sampai 30.000 di akhir tahun gitu kan. Nah, tapi misalnya kita prediksi seperti itu ya, ya udah kita pasang saja sampai 31 Desember 2021 ya. Oke, kita pasang saja misalnya kita bisa menjual BTC di harga sekarang, sebut aja misalnya 44.000 misalnya. Oke, misalnya kita mau kita mau jual 0,1 BTC. Oke. Nah, jadi kita harus membayarkan premi atau membayarkan warrant kita 900 USDT. Kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana jika misalnya nih kita cukup kita mau ambil resiko nih. Kita yakin harga BTC di akhir tahun mencapai 30.000 misalnya, ya. Tapi kita mau jual dengan harga 60.000, ya, 0,1 BTC misalnya. Oke. Udah jelas sekali ya, ini kita bisa prediksi preminya itu pasti bakal tinggi sekali 2000 USDT, ya. Jadi artinya apa? Misalnya kita yakin kita yakin BTC bakal mencapai 30.000. Oke, artinya kalau kita mau jual 0,1 BTC kan artinya kita bisa menjual dengan harga 3.000. Gitu kan? Nah, tapi kita mau jual dengan harga 60.000 atau kalau 0,1-nya kan 6.000 kan, kayak gitu. Nah, ini premi yang kita harus bayarkan. Kayak gitu. Ya, seperti halnya dengan call option, kalau kita misalnya
time frame-nya kita nggak mau terlalu jauh ya, kita cuma lagi ngomongin sampai akhir bulan aja gitu ya. Nah, tentu saja preminya yang harus kita bayarkan pastinya lebih rendah ya. Nah, kalau misalnya kita mau menjual BTC hanya dengan harga 50.000 saja misalnya, kita nggak mau terlalu ambil resiko ya, 50.000 udah lumayan lah untungnya ya, begitu. Nah, pastinya kita harus bayar sekitar 700-an ya USDT. Ya, kalau kita misalnya mau bilang, oke, ya udahlah, saya pokoknya yang penting saya mau hedge risk saya ya, saya mau mengurangi risk saya saja, saya mau udahlah harga sekarang aja lah kayak gitu, misalnya. Ya udah, seperti yang kita bisa prediksi, tentu saja premi yang kita bayarkan semakin rendah. Ya. Oke, nah sekian tutorial kita hari ini ya. Terima kasih banyak.